RPS ya. Ini Penmat 22 apa? A atau B? 22A, Ibu. Oh, 22A. Harusnya ada berapa mahasiswanya, Dahlia? Ada 38, Ibu. Kalau dari kelas Oke, kami sendiri itu 37, ya ditambah dari angkatan 2021 itu satu orang. begitu. Oke, berarti masih sedikit lagi ya, tapi kita mulai saja. Jadi untuk dosen pengampu pada mata kuliah program linear ini adalah tim ya, yaitu Bu Flavia dengan saya. Jadi yang akan mengisi di pertemuan 1 sampai 8 itu dengan saya dan di pertemuan 9 sampai dengan 16 itu ada Ibu Flavia. Untuk jadwal kalian sudah dapat ya, jadwalnya kita 50% daring dan 50% luring. Itu sudah di-share berupa PDF ya oleh Prodi. Nah, minggu ini kita bagian daring, insya Allah pekan depan kita akan ke bagian luring ya. Oke, di mata kuliah program linear ini, sebenarnya ini mata kuliah yang tidak terlalu sulit ya, karena kalian pasti sudah pernah sering ya, sering menggunakan program linear ketika kalian dulu masih di SMA. Ini sudah sering sekali dibahas gitu ya. Karena ini masuk di mata pelajaran di kelas 11 atau kelas 12 tuh, kalau tidak salah dulu ya. Oke, saya share dulu untuk RPS-nya. Nah, sudah muncul ya. Oke, jadi ini adalah SAP untuk program linear. Ini belum sempat saya buat ke PPT, tapi sebenarnya sama aja ya. Biasanya saya buat ke PPT gitu, saya copy paste. Jadi tanggal sekian pertemuannya ini, tanggal sekian ini. Saya belum sempat. Nah, ini saya share yang ini dulu. Jadi untuk pertemuan pertama dan kedua, itu mahasiswa diharapkan mampu merumuskan konsep manipulasi aljabar untuk pemecahan masalah program linear. Tapi ini saya tambahkan ya, ini kan RPS ibaratnya kayak hanya rencana gitu. Kalau bisa kita tambahkan materinya itu lebih baik. Jadi nanti di pertemuan satu ini saya tambahkan untuk pendahuluan dan kegunaan dari program linear gitu ya. Karena ini terlalu jauh gitu. Langsung ke pemecahan dasar sistem, menyusun sistem pertidaksamaan, ini sudah masuk ke konsep. Tetapi sebelum ini kalian harus tahu dulu program linear tuh kenapa sih harus ada di matematika? Karena kan kalian kan calon guru ya, dan program linear ini ada di mata pelajaran matematika di SMA. Jadi nanti mungkin ada siswa yang kritis gitu yang akan bertanya, Ibu kenapa sih kita harus belajar program linear? Apa sih manfaat program linear? Siapa yang menemukan program linear gitu ya? Jadi tidak hanya paham dari segi materi dan konsep, tetapi juga kita harus tahu kegunaan, manfaat, serta perkembangan atau sejarah ya, sejarah dari program linear itu sendiri. Jadi di sini di pertemuan pertama saya tambahkan pendahuluan dari program linear itu sendiri ya. Nanti baru di pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk ke konsep dasar dari program linear itu sendiri ya. Jadi ini di pertemuan 1 dan 2 kita fokus untuk pendahuluan, lalu menyusun pemecahan dasar dari sistem persamaan, menyusun sistem pertidaksamaan, dan membuat model matematika masalah program linear. Ya, jadi materi di sini ada pemodelan matematika program linear. Oke, nanti ini akan saya share semua untuk bahan-bahan kuliahnya di LMS ya. Nanti saya buatkan kelasnya. Oke, jadi kita ke pendahuluan dari program linear. Nah, kita ke sejarah dulu ya. Jadi sebenarnya program linear ini adalah salah satu sub ya atau bagian dari riset operasi. Jadi di dalam riset operasi itu salah satunya ada materi program linear, ada konsep program linear. Nah, kita ke riset operasi dulu karena program linear itu lahir karena adanya riset operasi. Jadi di sini Morse dan Kimball ini di tahun 1951 mereka mendefinisikan bahwa riset operasi itu sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Karena nanti materi-materi program linear itu kan sebenarnya adalah cara pengambilan keputusan ya untuk memaksimalkan atau meminimalkan
dalam berbagai bidang, bisa dalam bidang ekonomi, pendidikan, terus bidang apalagi keuangan dan sebagainya. Jadi sebenarnya intinya program linear itu adalah cara untuk mengambil keputusan yang optimal, karena kita selalu ingin optimal, entah itu optimal dengan cara memaksimalkan atau optimal dengan cara meminimalkan. Jadi permasalahannya ada dua, untuk memaksimalkan atau untuk meminimalkan. Nah, itu nanti tergantung dari fungsi tujuan. Apakah kita ingin mencari tujuan yang maksimal atau minimal? Biasanya kalau keuntungan kan kita ingin cari keuntungan maksimal. Tetapi kalau biaya produksi biasanya kita ingin menggunakan biaya produksi yang seminimal mungkin, gitu ya. Jadi kasus maksimal minimal itu tergantung konteks dari permasalahannya, ingin mengoptimalkan apa, gitu ya. Lalu berikutnya pada tahun 1957 ada Kurtzman dan Arkoff, ada Arkoff dan Arnoff ini mengemukakan bahwa riset operasi itu sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah berikut. Jadi kita garis bawahi ada kata optimum dan pemecahan masalah. Tetapi pada tahun 1957 ini itu masih dalam bidang yang sempit ya, masih dalam ekonomi. Nanti semakin tahun demi tahun itu berkembang. Jadi si riset operasi dan program linear ini bisa diaplikasikan dalam hampir semua bidang di kehidupan ini gitu ya, tidak hanya di bidang ekonomi juga. Jadi semakin ke sini semakin berkembang gitu ya diaplikasikan si program linear ini. Lalu pada tahun 60, Miller dan Starr ini mengartikan bahwa riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Lagi-lagi kita highlight kata-katanya adalah optimal dan pemecahan, ya. Nah, jadi di sini kegunaan dari riset operasi itu adalah berguna dalam menghadapi masalah-masalah. Bagaimana mengarahkan dan mengkoordinasikan operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi dengan segala keterbatasannya. Muncul lagi kata kunci, ada kata keterbatasan melalui prosedur search for optimality. Jadi di sini ada kata baru yaitu keterbatasan. Karena nanti di program linear kalian akan menemukan istilah fungsi kendala atau batasan-batasan. Nah, biasanya kendala itu berupa kapasitas atau mungkin ketersediaan modal, ketersediaan barang, kapasitas suatu perusahaan, atau keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, dan sebagainya. Jadi, intinya dalam program linear salah satu komponennya itu harus ada keterbatasan. Karena kan kita mau mengoptimalkan, ya kan? Nah, optimal itu akan tercapai ketika keterbatasannya ada, keterbatasannya terdefinisi. Maka bagaimana caranya kita menekan keterbatasan itu supaya untuk mencapai suatu keoptimalan, entah itu tadi maksimum ataupun minimum. Nah, di sini model-model dalam operation research yang tadi saya bilang, jadi salah satunya adalah linear programming atau program linear, gitu ya. Nah, kalau tidak salah di Penmat itu ada mata kuliah teknik riset operasi (TRO) ya. Nah, itu dulu wajib, kalau sekarang kalau nggak salah jadi pilihan 3 SKS, jadi di matkul pilihan. Nah, untuk model dari 1 sampai 8 ini nanti akan dibahas secara mendetail kalau kalian mengambil mata kuliah TRO ya. Tetapi di mata kuliah ini kita akan membahas tentang program linear saja. Nah, sekarang kita masuk ke program linear. Jadi secara matematis, pengertian program linear itu merupakan bagian matematika terapan dengan model matematika yang terdiri atas persamaan atau pertidaksamaan linear yang membuat program untuk memecahkan berbagai persoalan, gitu ya. Nah, di sini program linear digarisbawahi itu untuk mengoptimasikan baik minimum atau maksimum nilai fungsi objektif. Di sini ada fungsi tujuan, gitu kan. Jadi nanti ketika ada permasalahan, kalian cek dulu variabelnya, kalian cek batasannya, lalu kalian cek fungsi objektif atau fungsi tujuannya itu apa. Jadi tujuan dalam pemecahannya itu apa? Apakah ingin misalkan mengoptimalkan penggunaan kain misalkan pada suatu pabrik garment atau
ingin meminimalkan biaya produksi pada suatu pabrik apa. Itu adalah fungsi objektif atau tujuannya, gitu ya. Nah, fungsi objektif ini itu dengan membuat fungsi objektif objektif ini kita harus memperhatikan batasan-batasan ya. Nah, batasannya itu nanti bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan ataupun pertidaksamaan linier. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi semakin ke sini program linear itu semakin berkembang dalam berbagai bidang. Jadi tidak hanya di bidang ekonomi saja. Ternyata ada 10 bidang yang merasakan manfaat dari adanya konsep program linear. Gitu ya. Jadi sebenarnya matematika itu masuk di semua lini kehidupan. Makanya banyak yang bilang matematika itu ilmu yang sangat penting gitu ya. Karena apa sih yang nggak ada atau yang tidak bisa diselesaikan dengan matematika gitu. Hampir semua gitu ya. Kehidupan ini membutuhkan konsep-konsep matematika. Entah itu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari gitu. Jadi matematika yang benar-benar real matematis ataupun matematika yang terapan-terapan seperti ini gitu ya. Nah, yang pertama itu dalam bidang manufaktur dan produksi. Jadi di sini ada optimasi sumber daya, mungkin bisa bahan baku, tenaga kerja, mesinnya, atau kapasitas perusahaan ya. Misalkan perusahaan tersebut luasannya sekian gitu, hanya bisa untuk menampung produksi mesin dengan jumlah sekian gitu ya. Produksi apa hasil produksinya gitu. Misalkan bisa berapa ton atau berapa kardus gitu ya. Lalu bidang yang kedua itu bidang logistik dan transportasi. Yang pertama pengoptimalan rute distribusi dan pengelolaan persediaan. Jadi sebenarnya kayak pengiriman logistik itu juga menggunakan program konsep dari program linear. Kalau enggak nanti kan rugi gitu ya. Misalkan dalam satu kontainer gitu kan itu ingin memuat banyak kardus gitu. Kardus ada yang ukuran misalkan ada large, ada medium, ada small. Berapa sih dalam satu kontainer itu yang bisa dimuat berapa kardus yang ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil gitu supaya tidak ada banyak tersisa ruang kosong di kontainer. Jadi supaya mengangkutnya tuh lebih banyak, otomatis impact-nya nanti mengirit biaya transportasi. Nah, seperti itu ya kalau di bidang transportasi kurang lebih gambarannya. Lalu yang berikutnya di bidang keuangan dan investasi. Jadi kalau di bidang keuangan dan investasi itu juga sebenarnya bisa kita analisis menggunakan program linier. Yang pertama itu untuk portofolio investasi optimal dan yang kedua untuk manajemen risiko. Nanti mungkin di matematika keuangan atau di mata kuliah apa gitu ya, kayak di Penmat nggak ada ya. Ini akan dipelajari lebih lanjut untuk keuangan dan investasi. Lalu bidang berikutnya di bidang pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Jadi pemanfaatan lahan yang efisien dan pengelolaan sumber daya alam yang maksimal. Nah, sama seperti yang diproduksi tadi ya, kalau pemanfaatan lahan yang efisien misalkan ingin menanam pohon gitu ya. Nah, pohon itu membutuhkan apa namanya? Tanah sekian gitu ya, radiusnya sekian gitu untuk satu pohon tumbuh secara maksimal. Kan kalau terlalu dempet nanti kan mempengaruhi pertumbuhannya juga kan. Misalkan ada pohon apa gitu, terlalu dempet niatnya supaya hasilnya banyak, tapi ternyata pertumbuhannya tidak maksimal karena setiap pohon itu punya apa namanya karakteristik tersendiri untuk tumbuhnya gitu. Misalkan harus butuh lahan yang seluas apa gitu. Nah, itu juga bisa dikerjakan menggunakan program linear. Lalu berikutnya di bidang energi dan pengelolaan sumber daya. Nah, ini lanjutannya sampai 10 ada penyusunan kebijakan, ada riset operasional dan manajemen, telekomunikasi dan jaringan, kesehatan dan manajemen rumah sakit, sampai ke pendidikan dan penjadwalan akademik. Gitu ya. Nah, penjadwalan kuliah ini juga kita pakai yang konsep program linear, tapi yang menggunakan software ya. Jadi jadwal itu akan otomatis keluar setelah kita memasukkan variabel-variabel yang misalkan supaya jadwal dosen itu tidak bentrok, supaya jadwal mahasiswa juga tidak bentrok, bagaimana caranya. Jadi ada suatu sistem ketika kita masukkan untuk kelas ini, dosen ini supaya tidak bentrok. Nanti ketika keluar sudah jadi tuh jadwal yang sudah tersebar di kalian. Itu juga salah satu pemanfaatan dari program linear. Nah, ini adalah eh, komponen dari program linear.
Jadi yang pertama yang tadi saya bilang itu harus punya fungsi tujuan, ya, fungsi objektifnya. Jadi fungsi yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan. Nah, tadi yang di awal saya bilang tergantung konteks dari permasalahannya. Kita mau cari apa gitu. Apakah kita ingin menekan biaya produksi, berarti kan harus tujuannya diminimalkan. Kalau kita ingin memperbanyak, misalkan barang yang diproduksi, ya berarti dimaksimalkan. Jadi fungsi tujuan tergantung dari konteks permasalahannya itu sendiri. Lalu yang kedua, itu variabel keputusan. Jadi variabel yang nilainya akan dicari. Karena kan nanti biasanya di soal program linear itu suka ketuker ya. Mana yang variabel keputusan, mana yang bukan. Jadi nanti ada X1, ada X2, ada Y1, ada Y2, nanti ketuker-tuker tuh, hati-hati. Jadi biasanya nanti akan dibuat tabel, ya tabel variabel-variabelnya diplot di tabel itu agar tidak tertukar. Sebenarnya mana sih yang ingin kita cari gitu, yang ingin kita buat keputusan tuh variabel yang mana? Misalkan kalau suatu pabrik garment gitu kan, ada kain, ada banyaknya kain, ada mesin produksi gitu ya. Terus nanti kan bingung nih, yang ingin dimaksimalkan tuh apa? Apakah si ketersediaan kainnya atau si eh apa namanya? Penggunaan mesin produksinya itu gitu. Jadi bisa memproduksi sampai berapa gitu ya dalam satu kali dalam satu hari. Nah, itu nanti kita harus teliti menentukannya. Lalu yang ketiga, itu ada yang namanya kendala atau fungsi kendala ya. Ini merupakan persamaan atau pertidaksamaan yang membatasi nilai variabel keputusan. Jadi kalau misalkan eh, dalam suatu pabrik dapat menampung, misalkan parkiran deh misalkan ya, dalam suatu area parkir hanya dapat menampung 150 mobil besar dan 100 mobil kecil. Nah, itu kan berarti kendalanya adalah si jumlah mobil besar dan si jumlah mobil kecil. Nah, itu harus kita modelkan juga nanti dalam pengerjaannya. Lalu yang keempat adalah domain atau batasan nilai variabel. Jadi nilai-nilai yang diperbolehkan untuk variabel keputusan. Nah, biasanya ini adalah bilangan yang positif ya. Kan nggak ada ya, misalkan lebih dari sama dengan negatif berapa gitu. Biasanya kan dia yang positif, karena kan kontekstual ya. Untuk uang misalkan, untuk jumlah suatu barang atau apa gitu. Jadi dalam bentuk yang positif. Nah, tadi di awal saya sudah bilang, permasalahan dari program linear itu sebenarnya hanya ada dua, untuk memaksimalkan atau untuk meminimalkan ya. Nah, untuk mencapai maksimal dan minimal itu kita harus, tadi yang pertama adalah membuat model matematika. Tentunya setelah menentukan variabel-variabel apa saja yang ingin kita cari atau yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi model matematika sebenarnya definisinya adalah hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke bentuk matematis sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Jadi ya permisalan gitu ya, dibentuk, dirubah gitu dari masalah kontekstual ke variabel X, ke Y atau ke apa gitu ya. Jadi namanya model matematika. Nah, ini yang pertama, eh, formulasi model program linear. Jadi di sini menentukan, yang pertama itu menentukan variabel keputusan dulu. Nah, variabel keputusan itu berupa simbol matematika yang menggambarkan tingkatan aktivitas perusahaan. Nah, di sini ada contohnya ya. Misalkan suatu perusahaan. Nah, ini berarti dalam bidang ekonomi ya. Perusahaan tekstil ingin memproduksi sebanyak X1 meter kain sutra dan X2 meter kain wool, di mana X1 dan X2 adalah lambang yang menunjukkan jumlah variabel setiap item yang tidak diketahui. Nah, kita nggak tahu berapa tuh, misalkan masih mau dicari gitu ya. Jadi berarti nilai akhir dari X1 dan X2 sesuai dengan pengarahan perusahaan merupakan keputusan. Jadi mau berapa meter nih untuk kain sutranya, kain woolnya juga mau berapa meter. Berarti itu adalah hasil akhir yang ingin diketahui oleh perusahaan dalam menentukan keputusan. Nah, yang kedua, berikut langkahnya adalah membentuk fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan merupakan hubungan linier yang menjelaskan fungsi tujuan dalam terminologi variabel keputusan. Jadi di sini fungsi tujuan itu mempunyai salah satu target yang ingin memaksimumkan atau meminimumkan suatu nilai. Jadi di akhir itu kan biasanya Z ya fungsi tujuannya ya. Z sama dengan misalkan
8X ditambah 6Y gitu. Nah, itu tuh yang ingin kita cari, si X dan si Y-nya. Nah, itu tergantung dari konteks permasalahannya nanti apa gitu ya. Nah, kalau di sini misalkan ingin memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya produksi. Yang tadi saya bilang nggak jauh-jauh dari laba dan kapasitas-kapasitas di produksi. Jadi biasa memang lebih banyak di bidang ekonomi atau di perusahaan-perusahaan gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah menentukan semua batasan. Jadi, batasan model merupakan hubungan linier dari variabel keputusan yang menunjukkan keterbatasan sumber daya pada permasalahan. Misalkan, kalau di sini contohnya itu kapasitas yang tersedia di mesin ya. Misalkan di sini mesinnya ada tiga, mesin A, B, dan C. Nah, masing-masing kapasitasnya, misalkan mesin A itu 50 jam gitu ya. Bisa dipakainya mesin B 25 jam dan mesin C itu 15 jam. Terus ada produk nih. Produk X-nya membutuhkan 1 jam di mesin M2 dan 1 jam mesin M3. Terus produk Y itu membutuhkan 2 jam di mesin M1, 2 jam di mesin M2, dan 1 jam di mesin M3. Nah, itu nanti gimana nih caranya supaya tidak ada apa namanya waktu ya, waktu dan energi yang terbuang secara percuma. Jadi harus optimal bagaimana caranya produksinya itu banyak gitu. Nah, di sini misalkan tadi ada contoh kasus yang maksimal ya, nilai optimal yang maksimal. Jadi di sini seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Jadi dengan bahan yang tersedia, penjahit ingin membuat setelan jas dan rok untuk beberapa pelanggan. Satu setel jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Satu setel rok membutuhkan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Nah, pendapatan dari tiap setel jas dan rok masing-masing 120.000 untuk jasnya berarti ya, dan 75.000 itu untuk roknya. Untuk memaksimumkan laba. Coba kalian siapkan alat tulis, kalian buat modelnya dulu. Dibuat model matematika untuk kasus yang ini. Jadi belum penyelesaian ya. Coba bikin model-model dari mulai tadi, unsur-unsurnya. Ada apa aja tadi? Nih, ada tujuan, fungsi tujuannya apa, variabel keputusannya, terus kendalanya, dan batasan nilai variabel. Jadi model-model matematikanya kalian buat dulu ya. Oke, nih silahkan dicari dulu, saya beri waktu 5 menit. Jadi nggak usah langsung dihitung ya, dibuatkan dulu. Kalau sudah dibuat, boleh difoto ya. Terus raise hand siapa yang mau menampilkan jawabannya. Sebentar ya, saya izin ke toilet dulu. Nanti yang mau jawab boleh raise hand dulu ya.
Oke, yang raise hand di sini Aura ya. Silakan Aura, udah difoto belum? Kalau sudah boleh di share screen. Iya, Ibu, sebentar ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, sudah bisa dijelaskan? Ya, ya. Jadi tadi saya mencoba eh, yang komponen variabel keputusannya itu ada X dan Y. Dengan X-nya itu adalah jumlah setelan jas yang dibuat. Nah, Y-nya itu adalah jumlah rok yang dibuat. Lalu untuk komponen fungsi tujuannya ada maksimal laba. Saya misalkan itu pakai Z. Jadi maksimal laba ini itu adalah total pendapatan dari penjualan penjualan jas dan rok. Jadi maksimal laba atau Z sama dengan 120.000 X ditambah 75.000 Y. Lalu ada komponen kendala. Yang pertama ada batasan kain wol. Batasan kain wolnya ini 3X plus 2Y lebih kecil dari sama dengan 60. Lalu ada batasan kain sutra. X ditambah 2Y lebih kecil dari sama dengan 40. Nah, domainnya ini saya pakai X. X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih besar sama dengan dari 0. Gitu. Apakah sudah benar, Bu? Atau ada yang kurang? Ya, oke. Ada yang ingin menambahkan yang lain? Silakan. Ibu lebih mau nanya sih Bu, kan tadi kan di materi kalau Ya, nggak salah itu makainya X1, X2 ya Bu, bukan Y. ya, ya, boleh ya. Jadi kalau di SMA kan dulu kita pakainya XY ya. Nah, tapi sekarang kita definisikan. Jadi kalau ada yang namanya variabel bebas dan ada yang namanya variabel terikat ya. Jadi biasanya kalau untuk variabel bebas itu ada di X. Jadi X1, X2, X3 dan seterusnya.
Nah, nanti kalau untuk kalian skripsi ya, jadi kalau misalkan kalian juga sama nanti akan memodelkan itu nanti di bab 3-nya. Jadi misalkan variabel bebasnya apa? Model pembelajaran pemecahan masalah. Terus variabel terikatnya adalah kemampuan kemampuan apa? Misalkan kemampuan pemahaman konsep ya, nilai-nilainya. Itu variabel terikatnya Y, X, Y gitu ya. Jadi sekarang kita sepakati aja ya. Untuk program linear ini variabelnya kita pakai X1, X2 sampai Xn gitu ya. Jadi X dan fungsi tujuannya itu ada pakai variabelnya Z, Z sama dengan gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan dan menanyakan, silakan. Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih. Aura, bisa di stop share? Ya, terima kasih Bu atas sarannya dan masukannya. Oke, berarti ternyata eh, masih pada ingat ya pelajaran-pelajaran dulu ya. Jadi memang ini mengingat kembali ketika kalian SMA, cuman di mata kuliah ini akan dibahas lebih mendalam gitu kan. Karena kalau di SMA kan udah biasanya guru langsung menyajikan ini modelnya seperti ini, cara penyelesaian seperti ini. Dulu tuh ada metodenya, metode apa? Grafik, terus metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran kalau nggak salah dulu gitu ya di SMA tuh metode-metodenya. Nah, sekarang di program linear ini kita mengulang juga sekaligus memperdalam. Jadi mungkin ada beberapa konsep atau beberapa penjelasan yang dulu ketika di SMA itu belum dapat karena memang kan terbatas ya untuk waktu dan kedalaman materinya itu terbatas. Nah, kembali lagi tadi ada contohnya di sini. Nah, tadi yang kita minta adalah setiap komponen-komponen ini harus ada gitu kan? Karena kalau tidak ada ya namanya bukan program linear. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Jadi apa yang mau kita optimalkan kalau salah satu dari komponen ini tuh tidak ada. Jadi yang awal itu kita harus mengidentifikasi keempat komponen ini, gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita lebih mudah itu membuat tabel. Kalau saya dulu biasanya mengajarkan itu kita buat tabel supaya tidak tertukar. Mana sih fungsi tujuan kita atau apa sih yang ingin kita optimalkan di sini? Apakah jas roknya, kain wolnya, sutranya atau apanya gitu kan. Nah, itulah yang nanti akan kita tetapkan sebagai si variabel X1, X2-nya gitu ya. Nah, di sini kan tadi ada kain wol, ada kain sutra, dan di kalimat terakhir, makanya saya selalu bilang kalau ingin mencari fungsi tujuan, biasanya ada di kalimat terakhir. Biasanya ya, tetapi tidak selalu gitu ya. Nah, di sini kebetulan ada di kalimat terakhir. Nah, dia tuh ingin memaksimumkan laba. Ini kebetulan dikasih tahu nih di spill di sini. Biasanya kan nggak ada ya. Nah, kalau nggak dikasih tahu, ya berarti kita harus menganalisis sendiri. Jadi sebenarnya yang ingin dicari dari permasalahan ini tuh apa gitu ya. Nah, tadi karena di akhir itu ingin memaksimalkan laba, berarti yang laba ini tuh tidak ada kendalanya. Karena dia yang ingin kita cari ya. Ini saya buat dalam ribuan. Lalu untuk kain wol, untuk jasnya kan tadi 3 meter ya, untuk roknya 2. Sedangkan ketersediaannya si kain wol itu ada 60 dan si kain sutra itu hanya ada 40. Nah, nanti di kain wol dan kain sutra ini kita akan membuat apa namanya? Pertidaksamaan linearnya ya, kurang dari sama dengannya. Nah, di sini tadi untuk variabel keputusan. Jadi keputusan yang dihadapi penjahit dalam masalah ini adalah berapa style jas dan rok yang harus diproduksi agar ia mendapatkan laba yang maksimum. Jadi di sini ada dua variabel keputusan nih yang akan dicari, yaitu jumlah dari style jas dan jumlah dari style rok. Jadi tadi kita misalkan kita sudah sepakat X1, X2 ya. Nah, lalu memformulasikan fungsi tujuan. Tujuannya tuh ingin apa sih si owner ini gitu. Ternyata dia ingin labanya maksimum. Berarti yang menjadi Z adalah persamaan dari laba yang ingin dicari gitu ya. Nah, laba dari jas ini ditentukan oleh perkalian antara laba setiap jas dengan jumlah jas yang diproduksi gitu kan logikanya ya. Jadi kalau misalkan
ini 120.000 harus memproduksi berapa banyak nih supaya dia dapat laba yang maksimal. Tentu dengan pertimbangan semua kendala-kendala yang ada di perusahaan itu. Tadi seperti apa kendalanya? Ketersediaan bahan ya. Ada apa tadi? Saya lupa nih. Ada sorry, bahannya tadi ada wol dan sutra. Oke, berikutnya. Bentar dulu. Oke, berarti di sini tujuannya adalah ingin memaksimumkan Z sama dengan 120.000 X1 dan 75.000 X2. Nah, berikutnya kita akan menetapkan batasan masalahnya. Di sini kendalanya itu kan ada keterbatasan ya, keterbatasan di bahan yang ingin dijadikan rok dan jas, yaitu bahan kain wol dan bahan kain sutra, gitu ya. Nah, di sini sebenarnya penjelasannya panjang sekali ya. Nanti kalian silakan baca sendiri. Ini kurang lebih sama seperti yang ketika diajarkan di SMA, gitu ya. Jadi kapasitas ketersediaan bahan otomatis kita harus membuat modelnya itu adalah kurang dari ya karena kan tidak boleh melebihi dari ketersediaan bahan yang ada. Nanti nggak cukup jadinya ngatung apa tangannya kurang satu kan nggak mungkin ya gitu. Terus untuk kain sutranya juga perlakuannya sama. Lalu di sini ada yang namanya batasan non negatif. Jadi di sini batasan akhir adalah bahwa jumlah jas dan rok yang diproduksi bernilai nol atau positif karena tidak mungkin mempunyai jumlah produksi yang negatif. Seperti saya bilang di awal tadi, karena ini permasalahan kontekstual ya, dan rata-rata ini tentang biaya produksi, tentang ketersediaan bahan, kuota, kapasitas, dan sebagainya, itu dia tidak mungkin negatif. Paling banter itu nol, ya, paling minimum itu nol. Nah, batasan ini disebut batasan non-negatif dan dinyatakan dalam matematika sebagai X-nya lebih dari sama dengan nol, X1, dan X2-nya lebih dari sama dengan nol. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika nanti kalian ingin menyelesaikan pemecahan yang menggunakan metode grafik, ketika tidak ada si batasan non-negatif ini, maka daerah penyelesaiannya nanti jadinya infinity, tidak terhingga. Ya, makanya di sini dibatasi oleh lebih dari sama dengan nol gitu. Jadi supaya daerah arsirannya, kalau kalian ingat-ingat lagi ya, daerah penyelesaiannya itu tepat tertutup gitu. Biasanya kan perpotongan antara dua buah garis ya, dari si model tadi nih, dari 3x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 60, dan x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 40, dari si kain wol sama kain sutra. Nanti kan dia berpotongan tuh. Nah, titik potongnya itu kan merupakan salah satu daerah daerah titik ujung ya, titik ujung si daerah penyelesaiannya itu. Nah, kalau tidak ada batasan non negatif, maka dia akan terus bergeser ke bawah kurva X dan kurva Y. Itu nanti akan infinity jadi bingung gitu. Jadi nanti tidak ada maksimal dan tidak ada minimum minimum gitu. Nilainya selalu bertambah terus atau berkurang terus jadi infinity. Begitu juga kalau penyelesaiannya itu daerahnya ada di atas, di sebelah kanan atas. Jadi di atas sumbu X dan di atas sumbu Y. Itu juga gitu, kita tetap butuh si batasan non negatif. Nah, berarti model matematikanya bisa kita buatkan seperti ini. Jadi fungsi tujuannya Z-nya itu 120.000 X1 ditambah 75.000 X2. Lalu batasannya itu ada 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 60. Yang kain apa tadi? Wall ya. Terus yang sutranya X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 40. Terus ini tadi yang X1, X2-nya itu batasan non-negatifnya lebih dari sama dengan 0. Karena kan tadi X1, X2-nya itu just dan rock ya, nggak mungkin negatif. Nah, ini ada lagi. Tadi kan yang maksimal ya. Kalau yang ini yang minimal nih salah nih. Perusahaan makanan ternak
merancang untuk membuat dua jenis makanan, yaitu makanan A dan makanan B. Nah, kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Makanan A paling sedikit diproduksi 2 unit dan makanan B paling sedikit diproduksi 1 unit. Nah, kita ingin membuat model matematikanya seperti tadi ya. Nah, ini tabelnya. Jadi, karena yang ingin kita cari itu adalah makanan A dan makanan B, maka dia kita posisikan di sini posisinya nih di produk ya. Lalu komposisinya apa aja nih? Ada vitamin dan ada protein. Ini di sini 2 ya masing-masing tadi. Nah, lalu biayanya di soalnya nggak ada ya, tapi di tabelnya ini ada. Jadi mungkin di sini 100.000 ya untuk makanan A dan 80.000 untuk makanan B. Gitu. Jadi soal yang di sebelah kiri ini kurang lengkap ya. Jadi yang lengkapnya itu ada di tabelnya. Harus ditambahkan kebutuhannya untuk vitamin itu 8 dan untuk protein itu 12. Tapi di soal ceritanya ini belum lengkap. Nah, ini jawaban dari mahasiswa angkatan 21 ya. Seperti tadi dibuat pemodelan matematikanya seperti ini. Nah, ini tadi metode penyelesaian dari program linear ada banyak sekali ya. Di sini ada 16. Tapi tidak akan kita pelajari semuanya. Jadi kalau tidak salah yang di program linear ini yang sampai pertemuan 16 itu dari 1 sampai 6 deh. Jadi ada grafik, aljabar, simplex, dual simplex, big M, dan dual fase. Nah, yang lain-lainnya itu tidak dipelajari di sini. Karena kan ada keterbatasan ya dari SKS ya. Mungkin kalau di mata kuliah yang lain gitu apa di prodi lain mungkin matematika murni atau apa gitu ya pemrograman atau apa itu dipelajari sampai eh, keseluruhan sampai di 16-nya. Oke, sudah selesai ya. Jadi ini adalah pengantar dulu, pengantar dari program linear dan sedikit kasus-kasus, jadi supaya ada gambaran kasus-kasus dari program linear tuh yang seperti apa. Dan sekaligus mereview ya, mereview ingatan kalian ketika dulu SMA. Seperti itu ya. Nanti pekan depan kita akan sudah mulai menghitung dan membuat model-model matematika yang lebih kompleks lagi, ya. Nah, untuk tugasnya, silahkan kalian cari apa ya, permasalahan ya. Jadi kalau bisa tuh permasalahan yang ada di sekitar kalian. Jangan cari di Google atau ChatGPT ya. Jadi supaya kalian lebih kritis dan kreatif gitu. Di permasalahan di sekitar kalian apa nih yang membutuhkan penyelesaian dengan program linear? Ya, jadi cukup buat permasalahannya. Yang diupload di LMS itu cukup permasalahannya saja, tidak dengan solusi model matematika. Jadi di sini belum ke jawaban akhir ya, belum ke sampai menghitung jawaban akhir, hanya sampai di persoalan dan model matematika. Tapi model matematikanya jangan kalian tuliskan gitu, karena nanti ini akan ditukar. Jadi permasalahan kalian nanti diselesaikan dengan teman kalian satu kelas yang lain, teman satu kelas kalian gitu. Jadi nanti kalian sistemnya untuk pekan depan itu ditukar, gitu ya. Jadi yang membuat model matematika dari permasalahan yang sudah kalian buat adalah teman kalian. Jadi yang dikumpulkan adalah permasalahannya. Mungkin jangan di LMS ya, di Drive ya. Jadi kan supaya yang lainnya juga bisa mengakses gitu. Tapi jangan dikasih nama ya, ketahuan nggak ya? Jadi supaya kalian tuh nggak tahu kalian tuh mengerjakan permasalahan teman kalian siapa gitu. Ya, jadi jangan dikasih nama. Yang penting kan jumlahnya pas nanti saya memeriksanya gitu. eh Tahu punya kalian itu di mana pas terakhir nanti kalian kasih kode unik aja. Misalkan apa satu huruf dan satu angka gitu ya di kertasnya. Tapi temennya jangan tahu dulu gitu ya. Dikumpulkannya ke PJ jadi biar PJ yang upload ya nanti saya kasih foldernya. Nanti kalau kalian yang upload sendiri kan ketahuan oh ini yang upload ini gitu akunnya ini jadi tahu deh ya. Nah itu deadline-nya berarti di pertemuan pekan depan ya kita luring ya di ruangan berapa Dahlia?
Iya, Ibu luring. Sebentar, Ibu ruangannya. Mudah-mudahan nggak ada perubahan ruangan ya, karena ruangannya masih juga ya, takut ada bentrok-bentrok. Ini, Ibu. Ruangannya GDS 607. Oh, di 607. Oke. Ya, paham ya tugasnya? Mau ditanyain nggak? Jadi, satu mahasiswa membuat satu permasalahan yang ada di sekitar kalian. Tolong jangan cari di Google atau chat GPT. Please ya, kalian harus bisa bijak dalam penggunaan teknologi. Karena seperti pisau bermata dua gitu ya, kalau kita menggunakan teknologi tanpa batasan, tanpa kesadaran gitu ya. Khawatir nanti kita jadi ketagihan ketika teknologi itu ada kendala atau apa, kita jadi susah karena sudah bergantung gitu ya. Jadi teknologi hanya boleh sebagai referensi saja, tetapi tidak boleh menjadi acuan dasar untuk pengerjaan berharga adalah sebenarnya algoritma di otak kalian gitu yang harus diasah, bukan algoritma di komputernya gitu ya. Jadi supaya proses berpikir kalian itu bisa berkembang. Nah, untuk permasalahannya bebas. Pokoknya yang ada di sekitar kalian, misalkan kalian temukan di jalan atau di rumah kalian atau mungkin di teman sekelas kalian atau di mana di kantin, di mana dan sebagainya. Jadi kalian pikirkan tuh semaksimal mungkin kerjakan dari hari ini walaupun deadline-nya seminggu, jangan mengerjakan di batas waktu yang mepet. Nanti ujung-ujungnya nggak maksimal. Ujung-ujungnya ke Google juga, ke ChatGPT juga gitu. Jadi kalian pikirkan dari sekarang. Jadi konsepnya dipikirkan dari sekarang, diidentifikasi permasalahannya apa, baru nanti kalian tuliskan gitu ya. Kalau bisa diketik ya, diketik di PDF gitu, terus nanti diupload di drive. Nanti saya saya kirimkan link drive-nya ke PJ-nya ya. Jadi sebagai penentuan nilai tugasnya. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Haikal izin bertanya Ibu. Ya, silakan Aikal. Mengenai tadi yang kita mengerjakan permasalahan lain, itu maksudnya jadi ini kita kumpulinnya tanpa nama, hanya kodenya aja atau gimana Ibu? Iya, betul. Nanti ngerjainnya pekan depan ketika kita luring. Jadi sebelum mulai apa namanya? Masuk ke materi pertemuan 2, kita random nanti ya. Jadi ada yang beberapa mahasiswa maju untuk membuat model matematika dari temannya. Mungkin 5 ya, 5 mahasiswa mengerjakan 5 permasalahan yang sudah dibuat oleh temannya. Seperti itu. Di random nanti ya. Oke, oke. Terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi, jadi nanti dikumpulkannya benar-benar pas PJ-nya Dahlia ya. Jadi yang lain ngumpulinnya ke Dahlia, tetapi Dahlia upload di linknya itu nanti pas di hari H perkuliahannya. Gitu ya, karena kan kita mau mengerjakannya langsung di situ ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, mungkin izin memastikan, Ibu. Berarti yang Ya, nanti eh, dikerjakan sama seluruh mahasiswa itu yang satu mahasiswa, satu permasalahan yang bebas, dan untuk komponen eh, program linearnya seperti fungsi tujuan itu sampai akhir, berarti nanti untuk pertemuan luringnya yang dikerjakan langsung. iya, ya betul. Jadi cukup dituliskan saja permasalahannya ya. Ya, baik, Ibu. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu yang nanti random langsung sampai penyelesaian hasil akhir atau seperti tadi yang ditampilkan aja itu. Enggak, cukup tadi aja ya yang tabel dan model matematika akhirnya. Baik, Ibu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh ya, Cukup? mungkin sekali lagi Ibu, terkait PowerPoint yang Hah? ini. Nanti Ibu share atau langsung upload di LMS. Oke, nanti saya upload semua di LMS ya. Saya rapikan dulu nih. Saya sebenarnya mau bikin PowerPoint lagi untuk kontrak kuliah ya. Ini karena kebetulan saya kemarin-kemarin sedang kurang sehat, jadi belum sempat mengerjakan itu. Nanti kalau sudah semua saya upload di LMS, nanti silakan kalian enroll ya ke kelasnya. Saya juga belum sempat membuat kelasnya ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, baik. Ada lagi yang lain mungkin yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kelas ini bimbingan PA dengan saya bukan?
Bukan Eh, Ibu, ini kelas Bu, ini dosennya dengan Bu Kori dan Bu Dwi. Oh, berarti saya yang kelas sebelah ya. Oke. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin saya akhiri ya untuk perkuliahan perdana ini. Terima kasih semuanya. Saya mungkin ingin mengapresiasi, terima kasih untuk Dahlia ya sebagai PJ-nya dari kemarin-kemarin ya, semester-semester kemarin kalau kamu PJ-nya sangat jelas ya. Jadi ketika dosen memberikan tugas, kamu cek lagi gitu ya, kamu rangkum lagi, kamu pastikan lagi, terus pokoknya organisasinya bagus, pengkoordinasian tugasnya juga bagus. Makasih ya Dahlia ya. Yang lain juga gitu ya. Jika kalian menjadi PJ di mata kuliah lain, harap seperti itu. Jadi ketika langsung ada dosennya, tanyakan tuh yang nggak jelas. Jangan sampai pas udah hari H atau H-1 pengumpulan tugas baru bingung, Ibu ini gimana? Kadang dosen itu kan megang kelasnya agak banyak ya. Jadi kalau tidak buka catatan atau notulensi kuliah sebelumnya itu suka lupa gitu. Nanti ribet lagi gitu. Jadi pastikan ketika masih sedang perkuliahan seperti ini, baik daring maupun luring itu dipastikan tugasnya ini. Terus nanti dikoordinasi juga untuk teman-teman sekelasnya harus begini. Keaktifan untuk PJ itu penting ya, baik PJ kelas maupun PJ di setiap mata kuliah ya, karena ada tanggung jawab lebih di situ ya. Oke, baik, mungkin itu saja tambahan dari saya untuk masukan yang lain juga. Terima kasih semuanya ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.